Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-17, "Wa ma alaina illal balaghul mubin." Tugas para rasul adalah menyampaikan. Ketika sudah ada pesan dari Allah agar para rasul menyampaikan, diterima atau ditolaknya, apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu alam bil murad. Wa qala al ulama wa mislu dha tablighuhum lima atau wa yastahilu diduha lima rawau. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Channel ini genap berusia 1 tahun. Mudah-mudahan semakin tambah berkah, semakin banyak penonton, dan semakin bermanfaat pula ilmu-ilmu yang telah disebarkan melalui channel ini. Dan mudah-mudahan kita-kita sekalian, sahabat handai taulan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja yang tetap setia menyimak channel ini mendapatkan keberkahan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu, teruslah tuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak ada batas. Sabda Nabi SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Arti daripada pesan hadis tersebut, mencari ilmu itu tidak ada batasan. 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali menuntut ilmu dan kita ngaji di YouTube atau di medsos, 10 kali tetap tidak ada hukum sunat, itu adalah hukumnya wajib. Lain lagi dengan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, yang wajib itu adalah yang pertama pelaksanaan ibadah haji, yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, kita lanjutkan tentang sifat yang wajib di Rasul. Nomor 3 adalah sifat tabligh. Arti daripada tabligh adalah menyampaikan apa yang dipesan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-17, "Wa ma alaina illal balaghul mubin." Tugas para rasul adalah menyampaikan. Ketika sudah ada pesan dari Allah agar para rasul menyampaikan, diterima atau ditolaknya, apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Rahmatul Ummah menceritakan dan setiap hari mengirim tausiah, menerima, ditaati atau ditolaknya pepatah ini, Rahmatul Ummah sudah melaksanakan kewajibannya. Menerima dan menolaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menerima pada nasihat, berarti yakin kita termasuk salah satu orang yang akan berbahagia. Apabila kita menolak nasihat baik dari siapapun, dari channel manapun, dari guru-guru manapun, kebaikan ditolak oleh kita, maka sama hanya kita dengan menolak keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul nomor 3 mempunyai sifat tabligh, wajib
hukumnya para rasul itu mempunyai sifat mendatangkan, menyampaikan. Berarti mustahil bagi rasul itu adalah menyembunyikan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apa dalil yang menyatakan seluruh rasul, seluruh para nabi mempunyai sifat tabligh, menyampaikan? Sabda ulama, annahum lau katamu ma umiru bitablighihi lakunna ma'murina bikitmanil ilmi. Seandainya para rasul menyembunyikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya, maka pastilah kami pun akan diperintahkan oleh baginda Rasul untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, li'anna katimal ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Rasul diperintahkan oleh Allah menyampaikan dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda Rasul agar menyampaikan kepada kafir Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah mengisrokan dan telah memi'rajkan baginda Rasulullah SAW, maka hal itu disampaikan melalui firman-Nya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila akhir ayat. Maha suci Allah. Karena apa? Mereka tidak mempercayai bahwa baginda Rasul telah Isra dan Mi'raj, maka turunlah ayat, disampaikan ayat tersebut oleh baginda Rasul, subhanalladzi asra. Ketika Rasul telah menyampaikan surat Al-Isra ayat pertama yang menjadikan, menguatkan bahwa beliau adalah benar-benar telah naik ke atas langit dan telah Isra, diterima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali ketika baginda Rasul telah menyampaikan, ada orang yang semakin kuat menerima bahwa Rasul telah Isra Mi'raj seperti Abu Bakar Siddiq, ada juga orang yang tidak menerima apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa baginda Rasul ditugaskan untuk menyampaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun diawali dengan lafaz qul. Begitupun surat Al-Ikhlas diawali dengan lafaz qul. Biasanya apabila ayat diawali dengan lafaz qul, artinya beritakanlah, katakanlah kepada mereka, ini perintah dari Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Bagaimana yang harus disampaikan kepada orang-orang kafir? Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Berarti orang kafir ini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai contoh, tabligh atau menyampaikannya baginda Rasul, wahyu dari Allah ini ada bahasa qul, katakanlah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan begitu pula kalian tidak akan menyembah Allah yang aku sembah. Sehingga sampai berulang kali baginda Rasul menyampaikan wahyu tersebut. Kenapa? Karena baginda Rasul sangat tidak mau untuk menyembah berhala. Karena apa? Sebelum turun ayat ini, sebelum turun surat Al-Kafirun ini, orang-orang kafir berbondong-bondong datang kepada baginda Nabi, bukannya untuk memeluk agama Islam, tapi mengajak, bagaimana Muhammad kalau agama baru yang engkau ajarkan kepada kami dan agama yang lama yang telah kami pakai dari semenjak nenek moyang, kita toleransi, kita saling menghargai. 1 minggu engkau memasuki agama kami dan menyembah berhala kami,
Dan 1 minggu kemudian kami akan memasuki agama Islam, agama yang diajarkan oleh engkau ya wahai Muhammad. Maka di akhir ayat itu baginda Rasulullah SAW ada firman Allah, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku juga. Maka agama Islam itu mengajarkan tentang toleransi, tapi toleransinya jangan kebablasan. Sampai-sampai ada misalkan umat Islam yang diajak beribadah di tempat agama lain sampai-sampai mau. Islam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dengan paksaan. Karena apa? Islam tidak perlu disebarkan dengan paksaan, karena kebenaran adalah telah nyata. Biasanya barang murahan biasa ditawar-tawar, yang selalu ditawarkan itu adalah barang-barang yang murah. Barang yang jelek dikatakan baik, tapi barang-barang yang berkualitas, ada orang yang berjualan emas di toko, mereka tidak menawarkan, tapi pembeli yang datang sendiri karena mereka tahu kualitas emas itu bagaimana. Lain lagi orang yang menjual perhiasan bukan dari emas, itu selalu ditawar-tawarkan, tandanya barang itu adalah barang murahan. Begitu pun agama Islam. Agama Islam itu adalah al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah yang paling tinggi dan tidak akan ada sesuatu yang menandingi keluhuran agama Islam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi dalam surat Al-Kafirun ini ada perintah dari Allah agar disampaikan oleh baginda Rasul, pesan dari Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini adalah sebagai contoh bahwa dalam surat Al-Kafirun, dalam surat Al-Ikhlas, ini ada salah satu contoh sifat yang wajib di Rasul adalah menyampaikan apa adanya. Tidak dikurangi perintah Allah dan tidak juga ditambah. Ketika baginda Rasulullah SAW memerintahkan menyampaikan wahyunya kepada baginda Nabi agar manusia mau melaksanakan puasa Ramadan. Kata Allah 1 bulan, tapi kata Rasul 25 hari aja. Tidak, karena memang Rasul tidak diperintahkan untuk mengkhianati perintah Allah. Maka laksanakanlah puasa dari mulai fajar sampai matahari terbenam. Itulah hukum-hukum dari Allah. Disampaikan apa adanya, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Sahabat channel Rahmatul Ummah, mudah-mudahan sifat tabligh yang wajib ada di Rasul nomor 3 ini yang saya telah terangkan mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah wawasan keilmuan kita betapa wajibnya Rasul itu selalu menyampaikan apa perintah Allah. Begitupun kita diwajibkan apabila kita mempunyai ilmu, wajiblah ketika ilmu kita dipinta oleh orang lain, sampaikanlah, berikanlah, karena kita tidak mau jadi orang yang menyembunyikan ilmu. Ketika orang lain bertanya tentang hukum ini, dan hukum itu, kita walaupun tahu tidak mau menerangkannya, itu kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Katimul ilmi mal'un, orang yang menyembunyikan ilmu ketika ditanya tidak mau menerangkan walaupun mereka tahu, maka itu adalah orang tersebut ada dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah, selamat dipertemukan kembali di bahasan berikutnya, yaitu menerangkan tentang sifat patonahnya baginda Rasul, sifat nomor keempat. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.